Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim aziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang maha rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua saudara kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Hamid Muhammad Ghazali wa ila rahman sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad Isa bin Muhammad wa sahibah al-makam Zaidi bin Muhammad bin Muhammad Ali bin Adi al-Sumad wa sulhi wa furhi wa jurudukum fi majma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuridadu bil jannah wa yanila lana min barakatin as-salat wa ribu min afatin fi din wa dunya wal akhirah. Syahadu alamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kita lanjutin pengajian kita di minggu yang lalu, masih seputaran rezeki dan ketawakalan kita terhadap rezeki, tawakal kepada Allah. Ya, ini bab yang memang cukup harus dipahami, dipahami aja dulu gitu. Karena nanti untuk jelasnya itu di bab-bab selanjutnya itu baru paham. Dengan yang sekarang ini nanti ada dikasih tahu begini, tapi ntar solusi di belakangnya ada. Ya, kalau kita nganggap ini sulit gitu, tapi nanti ada penjelasannya. Ya. Halaman 154 sekarang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ma'arif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fid dain amin. Abi Said. Mana satu sub lain halaman deh. Ya. Abi Said boleh. Wa li hadzal ma'na yanjarru hadzal amru ila sak wa subah. Ini ngapain dia tata ngomong begini aja nih? Dengan ini, ya, dengan makna ini menyeret ini perkara kepada keraguan dan ketidakpastian. Ini apaan kemarin? Ini perkara, ya, tahu-tahu begitu aja ngomong. Dan dengan makna ini menyeret kepada perkara yang mana kita akan menjadi ragu dan tidak pasti dengan rezeki. Apa yang menyeret kita kepada keraguan dan ketidakpastian tentang rezeki, yang membawa kita akhirnya menjadi ragu akan rezeki dan juga menjadi tidak merasa pasti dengan rezeki. Apa yang membuat kita begitu? Karena kemarin diakhiri dengan syairnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang mempercayakan rezeki kepada manusia, kepada atasan, kepada bos, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita bakal menjadi tidak yakin dengan rezeki dan juga ada ketidakpastian. Itu, ya, paham nggak? Jadi kemarin kan sebenarnya Imam Ali mengatakan atatlubu rizqallahi min indi ghairihi, gitu kan. Ya, apakah kamu memohon rezeki Allah kepada selain Allah? Apakah kamu meminta rezeki dari Allah tapi bukan kepada Allah? Gitu. Wa tusbihu min khaufil awaqibi amina, gitu. Dan merasa aman dari berbagai akibat, gitu. Ya, maksudnya saat kita bersandar sama manusia, kok kita merasa aman daripada rasa takut, padahal ternyata enggak, ya. Wa tarda bi sarrafin wa in kana musyrikan, gitu.
bahkan kamu redok dan ikhlas atau merasa cukup, merasa puas, merasa senang dengan kamu berpangku tangan kepada rezeki dari manusia, upah dari tukang, meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik gitu. Dominan wala tarda bi rabbika domina, ya kamu merasa ada jaminan dari atasan meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, tapi kamu tidak merasa aman dengan jaminan dari Allah gitu. Karena kalam takra bima fi kitabi, seakan-akan kamu tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa asbahta munhulal yakini mubayina, ya jadilah kamu karena itu tidak paham apa yang di Quran dan tidak yakin dengan Allah, jadilah kamu orang yang lemah keyakinannya, bahkan jauh gitu. Jadi ini membahas tentang masalah yakin, tawakal kepada Allah dan rezeki. Jadi lihada wa lihada makna, makanya langsung begitu. Dan dengan makna ini ya, yanjaru, jadi dengan makna di mana kalian, kalau kata Imam Ghazali, bersandar tentang rezeki kepada manusia, ya, yanjaru hadzal amru, menyeret, ya, di dalamnya ada itu hadzal amru, menyeret perkara tentang rezeki ini. Jadi karena sandaran kita bukan kepada Allah, tapi sandarannya kepada atasan atau bos atau orang, maka hal ini membawa kita akan perkara rezeki kepada keraguan dan ketidakpastian akan rezeki, ya, karena manusia kan nggak pasti, tapi Allah yang maha pasti. Ya, wa yakhafu ala sahibihi. Nah, ini yang khawatir bagi orang yang melakukan ini atau yang bersandar tentang rezeki kepada manusia, ditakuti, wal iazubillah, sampai beliau mengatakan nauzubillah gitu. Yang ditakuti dari orang yang begini, yang bersandar kepada manusia bukan kepada Allah masalah rezeki, nauzubillah, sampai dia bilang begitu, Imam Ghazali. Salbul ma'rifati wa din, dicabut tentang ma'rifat dan agamanya, ya. Kalau di dalamnya dijelaskan mendekati kafir. Oh, ya, ini karena kan sudah tidak lagi meyakini Tuhannya, ya, meyakini atasan. Itu makanya dibilang iazubillah, kami berlindung kepada Allah dari hal seperti ini, karena takutnya salbul ma'rifah wadin, dicabutnya tentang kemakrifatan, ketauhidan, dan juga dicabutnya tentang keyakinan agama, ya. Dan melihat mana itu dalamnya ada, enggak udah. Walihada al makna qala subhanah, ini di mana Allah berfirman dengan makna di dalam Quran. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu. Dan kepada Allah lah seharusnya kita, kalian, kata Allah, bertawakal, bersandar, berserah, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Itu. Kalau nggak beriman, ya nggak usah bertawakal kepada Allah, nggak apa-apa. Itu. Makanya keimanan yang ditentukan di sini, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu. Jadi tadi surat Al-Maidah ayat 23 Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, dan tawakallah kalian kepada Allah jikalau kalian beriman. Lalu ada juga di surat Ali Imran ayat 122 Allah juga bilang wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah seyogyanya orang beriman bertawakal. Gitu, ya. Karena memang tawakal betul, apa namanya, mukmin di sini adalah ma'a sarbihi qad aujabahu ala sa'iril mukmin, ya, yang paling penting, ya, sesungguhnya diwajibkan atas seorang mukmin, orang-orang mukmin wajib bertawakal, tapi memang tawakal mesti mukmin dulu, ya. Di anal iman
yujabu ala mukmin, karena iman itu diwajibkan bagi orang mukmin. Ini makanya ada di sini pemahaman tentang masalah tafwid, ya, tawakal, sikoh. Nah ini bahasa-bahasa kayaknya saya sudah pernah waktu di Nasolibat kayaknya kata ada pemahaman tentang tafwid, apalagi tafwid, terus tawakal, sikoh. Karena sebenarnya harusnya sampai kepada kita tafwid itu bersandar kepada Allah. Ya, di sini ada lihat baris di anak tafwid tuh, baris berapa tuh ya? 1 2 3. Tafwid maknahu tarku ikhtiyaril abdi li husni ikhtiyarillahi lahu gitu. Tafwid itu adalah artinya bersandar, di sini maksudnya adalah makna tarku meninggalkan memilih, ikhtiar ya, dan menyerahkan dengan kepada pilihan Allah. Itu jadi menyerahkan pilihan kepada Allah. Allah yang memilih, biarkan Allah yang menentukan hidup. Ya, bagaimana caranya? Makanya butuh keimanan dulu. Tafwid, lalu juga ada istislam, inqiyadul, ya, menyerahkan diri, istislam, penyerahan diri, pasrah, hitungannya. Wa inqiyadul abdi, ya, tunduk, hamba yang tunduk kepada semua ketentuan Allah. Itu wazan, izani, ya, dan juga patuh dengan apa-apa yang sudah Allah pilih buat dia, ya, laksanakan begitu. Itu bahasanya lebih penyerahan diri, istislam, ya. Lalu ada lagi di sini as-sikoh, di an-sikoh tuh terusannya ada natijah as-tasdik, wa ma'nahu wa betul alal qalam wa adamul infisal, ya. Jadi ada lagi fasikoh izan. Jadi sikoh itu adalah, kalau sikoh itu dalam bahasa hadis itu adalah orang yang terpercaya dalam urusan, ya, hadis, dan dia tidak cacat dalam hadis, ya, dalam riwayatnya, dan dia tidak cacat dalam dirinya, sifat segala macam kelakuan. Itu sikoh, orang terpercaya bahasanya kalau di hadis. Dan di sini pun beda dalam tasawuf. Sikoh itu berarti percaya penuh dengan apa yang Allah tentukan, percaya 100% jatuhnya. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik buat hidup kita, dan itu pasti benar adanya. Itu sikoh kepada Allah. Nah ini yang kalau di dalam fikih, di dalam hadis berbeda. Di hadis itu lebih ke orang dikatakan sikoh, dipercaya karena akhlaknya bagus, katakannya tidak pernah bohong, dia dikatakan hadisnya sikoh dari dia. Orangnya sikoh, orang terpercaya, bisa diterima kebenarannya, ya. Kalau jenal kurang sikoh, ya kan? Nah ini dalam ilmu tasawuf, sikoh itu lebih ke percaya penuh kepada ketentuan Allah. Nah ini yang sikoh yang ini kan yang cukup bunuh keyakinan yang kuat, iman, ya. Makanya izan ala hadam mukmilah di jami'il maqamati wal ahwal. Jadi sikoh ini adalah kesempurnaan daripada semua tadi makom-makom tadi, dari yang namanya tafwid, istislam, ada juga yang namanya apa tadi lagi, taslim, islam, tawakal. Itu semua bergantungan kepada sikoh, percayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dikatakan di sini bahwa lihada qala Abu Ismail Al-Harwi as-sikotu, sikoh itu sawadu aini tawakul, ya, jantung hatinya tawakal. Tuh, sikoh ini jantung hatinya tawakal. Kalau sikohnya nggak ada sama Allah, sulit kita tawakal. Ya, tawakal itu kan, ya, bahasanya paham ya, menyerahkan urusan kepada Allah, meyakini Allah yang. Tapi apa kita bisa tawakal, menyerahkan urusan semua kepada Allah kalau kita kurang-kurang percaya sama Allah? Kita aja kalau nitip sesuatu sama teman, kita nggak bakal gue yakin sama dia aman, tawakal namanya kan. Tapi kita nggak bakal tawakal kayak gitu kecuali kita percaya penuh sama dia. Itu tadi pakai lagi duitnya, tadi ini lagi gitu. Kita nitip gitu duitnya, gue titip duit sama lo ya, gue mau pergi dulu, nitip mobil, nitip motor. Kenapa kita bisa tawakal sama dia atau nitip sama dia dan kita pergi
ya kita yakin dia bisa jagain mobil kita atau motor kita yang kita titip atau duit yang kita titip nggak bakal dipakai atau apa. Kenapa sih kita percayanya? Karena sikoh kita sama dia, ya kita sikoh, kita percaya penuh sama dia. Nah ini makanya dikatakan sikoh, percaya kepada Allah adalah jantung hatinya tawakal. Ya, kita nggak akan pernah bisa tawakal kepada Allah kalau kita tidak percaya penuh kepada Allah. Nah pertanyaannya kita kemarin udah dipertanyain ke masalah tauhid kita semana sih? Ya, kayaknya kita belum percaya banget sama Allah. Nah ini jadinya kita harus jujur. Saat kita kayaknya belum bisa tawakal kepada Allah, itu bukti bahwa kita kayaknya belum percaya banget sama Allah. Ya enggak? Ini kan akhirnya jadi kita kayak ditegur. Ya. Ditegur, kita jujur, kita kemarin udah diakui masalah tauhid, ya. Saat orang yang bertauhid kepada Allah, percaya bahwa Allah adalah yang menentukan segala sesuatu, maka mereka tidak akan pernah takut dengan kehilangan atau apa, atau kesulitan, karena mereka meyakini Allah yang menentukan, gitu. Kemarin gimana sih tentang tauhid? Ayo, lupa, nggak datang, ya. Kita masih bisa dikatakan kepercayaan kita dengan tauhid bahwa Tuhan kita adalah Allah itu paling baru 20% kalau kita mau jujur. Karena apa? Saat kita tidak punya materi, kita merasa resah. Nah itu bukti. Itu bukti. Karena orang yang yakin kepada Tuhannya, dia akan tenang karena dia akan bersandar pada Allah. Nah kita sadari begini resahnya kita kalau lagi kesusahan. Itu bukti. Dipertanyakan masih ketahuidan kita. Nah ini pun pertanyaannya sama. Keimanan kita, yakinnya kita kepada Allah itu membutuhkan sikoh, ya, kepercayaan kepada Allah. Untuk bersandar kepada Allah, kita harus percaya kepadanya. Ya, untuk tafwid kayak untuk istislam tadi, penyerahan diri, kita harus percaya. Ya. Nggak mungkin lah kita bersandar kepada orang yang kita nggak percaya kalau dia tuh jago gitu. Misalnya dalam urusan menghadapi musuh-musuh, lalu kita di belakang atau ngumpet di rumah orang yang paling jago, berantemnya paling jawara, paling ditakutin, kita tenang nggak di situ? Kenapa? Kita yakin sandaran kita kuat, kita percaya sandaran kita jagoan yang nggak bisa dikalahin. Jadi walaupun musuh banyak, santai aja. Kenapa? Karena kita yakin musuh mau datang juga pasti kalah, karena gue bersandar sama dia, jagoan yang paling hebat. Iya. Bisa tenang gak gitu? Bisa. Karena kita yakin jawara kita yang kita sandarin ini nggak ada yang bisa ngalahin, dan kita percaya. Nah ini tawakal adalah kita bersandar, kita menyerahkan urusan kepada Allah. Mana mungkin kita bisa menyerahkan urusan kepada Allah dengan tenang kalau kita nggak yakin sama dia. Apa mungkin kita akan tenang ninggalin mobil atau motor kita di rumah orang, kita pergi dulu 2-3 hari kemana tahu gitu, saat kita kurang-kurang percaya sama itu orang, ya. Saat kita pergi 2 hari 3 hari, kita pasti ada keresahan, ntar mobilku diapain, ntar begini apa ya, dia jagain mobil gue, dipanasin nggak ya. Kita kurang-kurang percaya sama itu. Nah, akhirnya kita jalan 3 hari pun itu nggak tenang. Ya, kenapa faktornya? Karena kita kurang sikoh. Mungkin baru 60% sikohnya. Nah sekarang, jadi kan efeknya adalah tenang apa kagak kita saat pergi, ya kan gitu. Saat kita tinggalin, kita nitip sama temen, kita tinggal 3 hari. Dalam 3 hari itu kita nyaman, tenang, nggak mikirin sekali itu yang kita titipin barang gitu. Begitu nggak? Tenang nggak? Kalau kita masih ada rasa, gimana ya barang gue, mobil gue apa dipanasin ya, dipakai kemana ntar gimana gitu. Masih ada keraguan, masih ada kebingungan, masih ada ketidaktenangan. Ini bukti kita kurang percaya sama dia. Lalu saat kita masih resah dengan kehidupan dunia, masih resah masalah materi, masih resah masalah hidup dan penghidupan di atas bumi ini bukti kita kurang percaya sama Allah. Apa emang mungkin kita belum tawakal? Bisa jadi kita belum menyerahkan urusan kepada Allah. Ya nggak mungkin tenang.
Nah ini pertanyaannya, saat kita sudah menyerahkan kepada Allah, tawakal Allah, kita bersandar kepada Dia, kita percaya Allah bisa kita sandarin, harusnya kita tenang. Kalau kita percaya, karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha segalanya. Ketimbang dari teman kita, misalnya kita benar-benar percaya, kita tahu teman kita orangnya baik, teman kita kalau dititipin sesuatu sangat amanat, kita tahu track recordnya di teman, ya, dia kalau misalnya jagain barang orang benar-benar dirawat, ya, nah itu yakin banget, sikoh sama dia, percaya banget. Ya udah, makanya pergi begitu senangnya 3 hari sekalipun, nggak mikirin mobilnya mau ke gimana, teman dia yakin banget, dia percaya sama temennya pasti beres terusnya, karena dia tahu temennya sangat baik, sangat perhatian dan sangat bijak. Apalagi ini Tuhan Allah maha bijak, maha baik, maha segala-segalanya yang hal-hal yang baik. Kita serahin urusan sama Allah, harusnya kita percaya, udah tenang. Kenapa kita nggak tenang? Ini bukti kita belum percaya kepada Allah. Nah ini kita harus renungin lagi. Saat kita sudah mulai berpikir ada ngomongin begini, ini kalau kita ngomong agama jangan kejauhan, pas dibuka begini kita aja belum beres. Makanya kalau ada ajaran atau apa, nasihatin orang mulu, ngajakin orang membayang, ngajakin orang bener, ini bayangin nih, saat kita buka diri kita masih jauh banget kayaknya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya di akhir zaman ini urusin diri sendiri dulu. Kita masih terlalu jauh dengan sahabat dan tabiin, ya. Makanya di zaman tabiin dikatakan di zaman dahulu, zaman sahabat, ya, amal lebih baik daripada ilmu. Gitu. Di zaman kalian, nah ini kita berarti ilmu lebih baik daripada amal. Paham gak tuh maksudnya? Ya. Ada di dalam kitab Ihya itu dikatakan begitu. Di zaman kami sahabat dan tabiin, amal lebih baik daripada ilmu. Ya, di zaman kami ini sahabat tabiin zaman dulu lah, amal lebih baik daripada ilmu. Di zaman kalian ilmu lebih baik daripada amal. Maksudnya apa? Mereka ilmunya sudah mumpuni karena langsung belajar kepada yang punya agama ini, bukan yang punya, yang bawa agama ini dari Allah langsung. Gurunya Jibril, dia turun ke bumi, Nabi Muhammad dengan ilmu yang sudah sangat lengkap, diajarkan ilmu itu kepada sahabat, ya. Hitungannya sekarang aja kitab hadis segala macam banyak banget perdebat. Nah, yang ini sahabat langsung dari sumbernya, maka enggak bisa dikatakan ilmunya sudah mumpuni karena langsung belajar kepada Rasulullah. Lalu mereka ilmunya udah pol, dia tinggal amalnya. Gitu, makanya di zaman sahabat tabiin amal lebih baik karena apa? Ilmunya udah cukup, ilmunya udah matang, sampai tingkatan ketauhidannya ilmunya udah dipelajarin semua, kitab-kitab kayak gini nggak pakai dipelajarin lagi karena langsung kepada yang bawa agama ini, yaitu Rasulullah, tentang tauhid, tentang tasawuf, langsung pusatnya. Makanya ilmu mereka sudah cukup dan tinggal amal. Dan di zaman kalian, nah kita maksudnya, ilmu lebih baik daripada amal. Kenapa? Kita mengakukan amal-amal nggak sampai ke Tuhan karena kita aja belum kenal Tuhan kita. Maka disuruh belajar dulu, pahami siapa Allah. Makanya di zaman kita ilmu lebih bagus daripada amal. Makanya kita lihat di akhir zaman banyak yang keputar, mereka baru tahu ilmunya 2-3, amalnya udah 10. Baru tahu satu hadis nyampein ke 100 orang. Ini ilmunya baru 1, amalnya udah 100. Ya, sedangkan kita lihat aja ini, kalau kita mau renungin benar, kita ilmunya aja belum dalam. Ya, tadi pas dibongkar tentang keilmuan tauhid, sikoh aja gitu masih dipertanyakan. Ini kita belum praktek nih, ini baru paham ilmunya. Ya, ya kalau sahabat, tapi jangan ditanya tentang masalah sikoh mereka kepada Allah. Makanya mereka tinggal beramalnya doang. Itu makanya kita disuruh beramal, berilmu. Ya, ini yang langka di akhir zaman. Orang terlalu banyak beramal sekarang. Bahkan sudah di media sosial begitu banyak sekali sudah menyampaikan. Kadang Anda ditanya tentang masalah ada kiai begini, Ustaz begini, saya bingung. Ya gimana ya? Bingung gitu. Kenapa?
Kenapa sih harus menyampaikan sesuatu yang ilmuannya belum penuh? Jadi akhirnya rusaklah agama, ya, jadi sesat dan menyesatkan. Ya, ini kan sudah ada hadisnya memang. Mereka sesat, dulu wa adallu, gitu. Ya, tahukah kalian itu hadisnya? Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini? Allah dan Rasulnya yang tahu, begitu. Lalu Nabi meneruskan, sesungguhnya Allah mengangkat ilmu dari dunia ini bukan mengambilnya dari sanubari ulama. Bukannya ulama tahu-tahu ditarik ilmunya hilang, jadi bodoh. Bukan begitu caranya Allah. Sesungguhnya Allah menarik ilmu dari atas bumi ini dengan mematikan para ulama. Lalu mereka kehilangan orang-orang soleh, orang-orang pintar. Akhirnya mereka mencari di antara mereka yang bodoh-bodoh ini untuk menjadi pemimpin. Lalu si pemimpin ini mengaku ulama dan dia memfatwakan, dia sesat dan menyesatkan orang. Dan hadis ini kayaknya sudah terjadi. Ini. Ya, jadi akhirnya ya kalau kita lihat fenomena kan banyak sekali ajaran-ajaran, ya, semuanya nggak jauh dari amalan, dakwah, ini ibadah, itikaf, ini semua tentang amalan. Padahal mereka masih butuh ilmu. Ini yang dibilang dia zaman kita ini ilmu lebih baik daripada amal. Makanya ada juga kata-kata orang-orang tabi'in dikatakan di zaman kami, ya, orang yang akhlaknya baik itu yang kami hormati. Di zaman kalian orang yang berilmu banyak. Nah, ini ada lagi, ya. Dan juga ibadah yang kuat itu yang kalian hormati. Ini bukti. Nah, ini ada yang kata kok ada ilmunya banyak. Nah, ini yang kalau bahasanya ilmu itu sebenarnya nggak sempurna tanpa ilmu tawadu. Ilmu tertinggi itu tawadu. Ya, kesempurnaan ilmu di mana sampai tingkatan ilmu tawadu. Nah, itu baru sempurna ilmu. Ya, jadi ada penyempurnaannya. Ya, ini yang dibilang bahwa zaman dulu orang melihat akhlak hasil daripada ilmu, hasil daripada amalan ibadah, yaitu akhlak. Makanya di zaman tabi'in dan sahabat mereka langsung lihat hasil, baru itu yang dihormati. Makanya mereka bilang di zaman kami yang berakhlak yang kami hormati, tapi di zaman kalian yang berilmu, yang ibadahnya kuat, itu yang kalian hormati. Padahal mereka belum sampai tujuan. Ya. Jadi kadang kita juga lihat fenomena ada orang yang mengaku ulama ataupun orang yang mengaku ahli ibadah, memang sangat dihormati. Orang kita begitu kayaknya sangat muliain, sangat takzim apa. Tetapi tidak berakhlak padahal arogan, kasar. Ini cara pandang kita sudah berubah. Apalagi kalau udah ngeliat cuma bentuk pakaiannya mewah segala macam, itu udah langsung kita hormati. Padahal kita memang sudah terlalu jauh menjadi pandangan para sahabat dan tabi'in yang mereka nggak melihat pakaian, nggak melihat ilmu, tapi melihat akhlak. Karena akhlak itulah implementasi dari ilmu dan amal. Ya, ibadah gitu, wirid ibadah. Imam Ghazali kan pernah juga mengatakan 100 ilmu, 100 kitab ada di kepala kalian, apal loh. Tetapi akhlak kalian buruk, kalian pada hakikatnya tidak berilmu. Karena efek ilmu adalah berakhlak. Kalau nggak ada efeknya, ya kalau kita pakai obat, kita minum obat pusing terus pusingnya nggak hilang, berarti ini obat kagak beres, kagak ada efeknya, gitu. Ya, padahal minumnya sampai 6, ya gitu. Aku minum obat pusing 6 biji plus gitu. Entar kalau gue mati bayangin gue, sembuh kagak, mati juga kagak, gitu. Ya berarti obat nggak ada efeknya, itu tidak dikatakan obat. Begitupun ilmu tanpa efek, yaitu menjadi baik, ini tidak dikatakan ilmu. Itu, ya. Jadi mau dikatakan orang itu bukan ulama, bukan ustadz, bukan apapun yang berilmu gitu, tetapi kita lihat akhlaknya bagus, misalnya dia tukang gorengan atau apa, tetapi akhlaknya baik, dialah yang harus kita hormati. Karena sebenarnya dia berilmu. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia mendapatkan pemahaman dari Allah untuk menjadi berakhlak baik. Itu, ya. Jadi jangan meremehkan orang, lihat berakhlak atau tidak.
Karena implementasi ilmu adalah di mana dia bisa berakhlak. Saat dia sudah berakhlak, berarti sebenarnya pada hakikatnya dia berilmu. Tapi ilmu yang langsung dari Allah. Gitu. Ya. Itu masalah sikoh ya. Tadi kita disuruh wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Surat Ali Imran ayat 102 Allah mengatakan, dan kepada Allah lah seyogyanya seharusnya orang mukmin itu bertawakal. Ya, mukmin harusnya bertawakal kepada Allah. Tawakal tidak bisa tanpa kepercayaan kepada Allah. Karena percaya kepada Allah adalah jantung hatinya tawakal. Ya. Jadi tinggal kita ukur proses yang mudah-mudahan kita coba terus mempelajarinya. Insya Allah di umur 50-60 kita sudah dapat ya namanya sikoh kepada Allah, percaya kepada Allah, meyakini, mengimani, akhirnya kita bisa tawakal kepada Allah. Dan kalau udah bisa tawakal kepada Allah, itu yang dikatakan hidup tenang. Ya, tadi yang contohnya, kalau kita sudah tawakal atau tawakal kepada seseorang teman, menyerahkan dan menitipkan sesuatu, bahkan misalnya kita menitipkan anak kita kepada teman, kita pergi seminggu ke Turki misalnya, ya perginya ke Turkinya dan gitu. Pergi ke Turki seminggu misalnya gitu. Terus kita titip anak kita kepada teman dan kita pergi dengan tenang. Kenapa? Karena kita percaya sama teman kita. Nah, ini yang dibilang enaknya kita jalan-jalan selama seminggu itu dengan tenangnya, nikmatin jalan-jalan kita. Sangat nikmat karena kita tenang. Kenapa tenang? Karena kita percaya sama teman kita menitipkan anak. Nah begitu pun akan tenangnya hidup kita di atas bumi ini. Senang sekali kita di atas bumi kalau kita sudah menyerahkan tawakal kepada Allah. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita percaya kepada Allah. Nah ini pertanyaannya, sejauh mana kita percaya kepada Allah? Sejauh segitulah keimanan kita. Makanya kita berarti masih mesti disuruh mengenal Tuhan kita. Ini bukti bahwa kita belum kenal banget Allah. Ya, karena kita belum bisa percaya. Jujur aja, ya, kita jujur bahwa kita belum percaya. Walaupun itu kita ngakuin kita Tuhan, kita Allah, la ilaha illallah segitu, Allahu akbar gitu. Segitunya, cuma kita belum yakin, belum percaya sama Allah. Jujur aja. Buktinya mana? Kalau kita masih resah kok sama kehidupan, ya. Kalau kita resah kok masih nggak punya kerjaan. Kalau kita masih bingung kok kalau nggak ada sesuatu yang buat dibeli atau apa, atau takut dengan santet atau apa, ya itu bukti bahwa kita belum percaya. Walaupun kita misalnya ngaku kita tawakal kepada Allah, kalau orang tawakalan tenang, kalau kita akuilah kita belum bisa tenang dengan permasalahan-permasalahan kehidupan dunia. Itu bukti, ayo kita perbaiki kepercayaan kita pada Allah, bahwa kita belum kenal siapa Allah. Tapi kalau udah kenal pasti percaya. Gimana cara kenal Allah? Ya, kita lagi belajar nih. Caranya adalah 7 tangga ini adalah salah satu, dan juga kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu cara mengenal Allah. Karena ternyata kitab-kitab ini dan kitab induknya yaitu Ihya Ulumuddin hanya mengajarkan mengenal diri kita. Dan ternyata untuk mengenal Allah kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Ya. Itu hadis Nabi. Jika kalian ingin mengenal Allah, kenalilah diri kalian, maka kalian akan mengenali Tuhan kalian. Ini bukti kalau kita belum kenal diri kita. Kenapa? Kok kita belum kenal Tuhan kita ya? Ya. Ini kita lagi berusaha mengenal diri kita. Tapi Imam Ghazali punya penekanan. Jikalau kalian lagi belajar ini 7 tangga ini untuk mengenal diri kalian sendiri agar bisa mengenal Tuhannya, caranya untuk ini bisa jalan, syaratnya satu, jujur terhadap diri sendiri. Apapun apa yang dibahas di bab ini, baiknya jujur kepada diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan terimain, agar kita bisa kenal diri kita. Kalau masih ada ego, masih tidak keterimaan, masih ada enggannya, masih nolak dengan apa-apa yang di sini, walaupun itu benar sebenarnya kita akuin, tapi kita kayaknya enggak. Kalau masih begitu, masih membackup diri, apalagi masih ngelihat orang lain, ini dia nih, ini Susano nih, ini nggak akan pernah bisa mengenal diri kita. Walaupun kitab ini sudah dikarang, tetap nggak bisa kenal. Dan untuk mengenal Allah berarti jauh, karena belum kenal diri. Makanya
Usahakan bagaimana caranya kita bisa mengenal diri kita agar kita bisa mengenal Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, kita akan tahu dia memang bisa disikoh. Dia memang Allah adalah sikoh yang terpercaya. Kenapa kita belum bisa benar-benar mengenal Allah dengan meyakini bahwa Allah itu adalah sesosok yang harus kita percaya penuh. Kenapa kita belum bisa yakin itu? Karena kita memang belum kenal. Kenapa kita belum kenal? Karena kita belum kenal diri kita. Ya. Itu jadi kemarin juga pernah dibahas bahwa bagaimana cara mengenal diri, yaitu biasanya diproses dengan cobaan, dengan ekstrim segala macam ujian, untuk tujuannya itu mengenal diri sebenarnya. Jadi semakin banyak ada problematika dalam memahami ilmu ini, dengan kasus, dengan musibah, dengan permasalahan, itu sebenarnya adalah praktek untuk mengenal diri kita. Gitu. Makanya saya selalu memohon kepada Allah agar mereka dikasih prakteknya. Nah, ini kan baru teori dan harus dengan praktek. Makanya kalau ada yang dapat musibah begini-begini, dalam hati sebenarnya alhamdulillah begitu. Kenapa? Mereka sedang diajari agar mengenal dirinya. Tuh sakit karena kita emang terlalu keras jiwa kita, ya. Karena kita juga orang yang terlalu jauh dari agama ini, maksudnya 14 abad yang lalu sudah, ya. Udah terlalu terkontaminasi dengan hal-hal duniawi yang akhirnya keras sekali. Bahkan kalau kita yang membahas kayak gini, tawakal begini, selain pada cerita-cerita yang kemarin tuh orang-orang kayak gitu, kita nganggapnya aneh gitu, apa sebegitu. Kenapa? Sudah terlalu jauh kita dari agama yang sebenarnya. Makanya kalau kita nih di zaman Nabi Muhammad kayaknya nggak masuk Islam, ya, karena luar biasa frontalnya sahabat, bang semua ditinggalin, luar biasa gitu. Dan kita kayaknya aneh melihatnya kayak gitu. Kenapa? Kita udah terlalu jauh dengan kesenangan-kesenangan dunia dan tipu daya setan, akhirnya terlalu keras. Nah, lalu sekarang kita niat untuk mengenal diri kita, akhirnya dobraknya luar biasa, brek dengan segala macam permasalahan agar kebuka lagi. Jadi akhirnya kayak pakai ini tembokku tebal banget nih, bawah ya biar kebuka. Soalnya di dalamnya sebenarnya ada kelembutan, cuma ketutupnya luar biasa. Makanya wajar kalau kita mau kembali kepada ketauhidan seperti para sahabat dan tabi'in, keras, ya, didobraknya, tendang, diinjak. Kalau bahasanya Bung Roma, coba antum tindih silih berganti loh, ya kan, jeda berat gitu, ya. Jadi terimain aja. Dan sayang kalau udah dikasih jeda tapi belum paham juga, sayang lah, kena menderitanya doang, ya. Itu jadi apapun yang terjadi dengan apa yang kita perjalanan selama ini, cari pemahamannya. Makanya tetap harus suruh ngaji, biar apapun yang diproses oleh Allah itu didiskusiin lagi, ya, biar kita tahu nih maksudnya Allah apa nih, ya, sebenarnya tujuannya untuk mengenal diri kita doang, Pak. Karena saat kita mengenal diri kita, otomatis kita akan mengenal Tuhan kita. Nah, kalau udah mengenal Tuhan kita, beres gitu. Ya, ini yang harus direnungi, ya. Tawakal butuhkan sikoh. Lalu fahasbul mu'min muhtammu li amri dini, ya. Jadi maka mempertimbangkan orang yang mukmin itu hal yang penting. Ini li amri dinihi, ya, hal yang penting ini di dalam urusan agamanya. Maksudnya bahwa kalau kita seorang yang mukmin, kita akan memfokuskan masalah ini, masalah bagaimana kita benar-benar bisa tawakal. Berarti kita benar-benar tadi sudah jelasin, kita mendalami gimana caranya bisa sikoh kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasanya beliau ini di amri dini hadhihi nuqtatul tawahidah, ini omongan yang saya pikir tadi omongan udah cukup. Kita lagi proses ke sini. Kita selama ini lagi proses untuk tawakal kepada Allah, ya. Kita berusaha tawakal, tadi runtunannya gimana caranya, yaitu kita mesti mengenal diri kita dulu. Gimana ternyata mengenal diri dengan proses segala macam selama ini. Mudah-mudahan suatu saat, ya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, kita sudah mulai mengenal diri, akhirnya kita bisa mengenal Allah dan sampailah bab tawakal ini. Itu jadi omongannya sebenarnya gitu. Tapi beliau ini menutup dengan mengatakan wala haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini sebagai suatu vitamin ataupun nutrisi ataupun omega 3 lah atau apa untuk memuat kita tetap dalam konsep menjalankan ini. Nah, dikasih nih clue-nya. Apa namanya? Vitaminnya. La haula wala quwata. Jadi bahasanya kalau Anda anggap kita lagi mendalami ketauhidan, kalau wiridan itu Anda anggap vitamin. Vitamin kepada tetap usaha, tetap berjuang mentauhidkan Allah. Nah, ulama memberikan tambahan vitamin yang paling bagus, nutrisi yang bagus dalam mendalami tauhid adalah yang kita selama ini udah sering bahas dari Nasul Ibad sampai sekarang. Itu vitamin yang paling bagus sebenarnya, cuma jarang yang itu. Tahajud, ya, tahajud itu nutrisi yang paling bagus untuk menjalankan proses tauhid. Ya, ini tambahan lagi la haula wala quwata illa billah untuk menguatkan hati lah sebenarnya. Untuk menguatkan hati kita untuk proses terus menjalani proses suluk menuju ketauhidan ma'rifatullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalamnya ada tuh wala makana la yatim ya syai'un illa billah. Ya, ketika di mana yang namanya sesuatu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan Allah. Ya, apapun tidak akan sempurna kecuali dengan Allah. Ya, kita belajar segini lamanya, lama kalau yang udah lama. Kalau yang dari tahun 2006 itu udah lama. 2006 sekarang berapa jadi? Ya, lama ya. Dari Anda belum menikah. Ya, angkatan pertama mah orang udah kagak ada apa. Oh, Roni doang tinggal. Ada lagi Ron? Ayo tentang Rio. Kalau ini Rio udah. Lebihnya mana? Udah pada finish kali. Ya, itu sampai sekarang belajar, dan yang sekarang juga meneruskan entah sampai kapan. Ya. Jadi ya masih 20 tahun lagi kita. Itu semua ya dikatakan tadi ketika tidak sempurna apa yang kita jalanin ini. Ya, kita mempelajari untuk bertauhid tapi belum bisa dapat. Makanya ini tambahan ya. Ya, kita coba agar Allah menyempurnakan dengan doa seperti ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, di anna fiha tabri, karena di dalamnya ada apa? Mana sih? Salah. Atas ya. Bil udah ke bawah aja deh. Walamma kana la yatimmu syai'un illa billah. Ada ketika di mana sesuatu tidak bisa sempurna kecuali dengan Allah, ya, wa ma'unatihi, dan juga tidak sempurna segala sesuatu apapun urusannya tidak akan sempurna, tidak akan selesai dengan baik kecuali dengan ma'unat, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini kita berusaha terus belajar untuk kita bisa bertauhid kepada Allah, tapi tidak akan pernah bisa sempurna kecuali ada pertolongan dari Allah. Ya, makanya tidak bisa melupakan doa. Ya, Nabi aja tetap berdoa, ya Allah baguskanlah akhlakku, karena tidak ada yang bisa membaguskan akhlak kecuali Engkau ya Allah. Ini Nabi masih berdoa walaupun dia usaha terus memperbaiki akhlaknya, tapi doa tidak boleh putus, karena tidak akan sempurna sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Wa husni taufiqi, dan juga tidak sempurna suatu perkara yang kita jalanin, ngaji seperti ini, mentauhidkan Allah seperti ini, kecuali dengan kebaikan taufiknya. Taufik apa artinya? Taufik ini artinya apa? Lo banyak nama. Taufik artinya apa? Tunjuk, hidayah, tunjuk. Ya, ini perbedaan taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu bimbingan. Ya, bimbingan sama petunjuk beda ya. Bisa aja dibimbing dan ditunjuk, gitu. Ya. Taufik itu lebih ke bimbingan. Jadi husni taufiqhi, dan kebaikan daripada bimbingan Allah. Kalau kita nggak dibimbing Allah, tidak akan pernah bisa jalan dengan baik. Ya, kita belum pelajari ini, kalau Allah nggak bimbing kita sesat-sesat juga. Maka tetap minta kepada Allah bimbingannya. Nasibun an ya'ti ya rahimahullah bil haukalahti. Jadi di sini dikatakan dengan begini, si pengarang kitab ini Imam Ghazali menutup dengan kalimat ini, soalnya jatuhnya gitu, bahasanya begitu. Ya. Biqaulihi la haula wala quwata illa billah. Kenapa beliau tutup dengan kata ini, la haula wala quwata illa billah? Karena Imam Ghazali tahu, ya,
menjalani ini semua butuh proses dan kekuatan hati, dan agar kita bisa tetap kuat, banyakin baca ini. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Di anna fiha, karena di dalam la haula wala quwata illa billah tabri min haulil abdi wa quwwatihi, yaitu melepas diri daripada kekuatan manusia dan juga dari kemampuan manusia, warukuna ila haulillahi wa quwwatihi, ya, dan memindahkan, mempercayakan kemampuan dan kekuatan kepada Allah. Ya, kita tahu kalau kita melihat dari apa yang kita pelajari dari kemarin, tangga-tangga ini, kita butuh pertolongan Allah dalam menjalankannya, ya. Karena kita tahu kita orang akhir zaman yang kurang-kurang berani ekstrim, ya, kurang-kurang frontal dalam mentauhidkan Allah. Orang-orang dulu tuh langsung frontal, jedar. Makanya kita butuh bantuan Allah lebih banyak. Makanya kita butuh kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Dan maknanya la haula wala quwata illa billah adalah la tuhawil an maksiatillah. Ya, tidaklah dialihkan gitu ya. Min maksiatillah illa bi ismatillah, ya. Kita tidak akan pernah bisa dipalingkan daripada maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah. Gitu. La haula, ya, wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak bisa mengalihkan diri kita atau menjauhkan diri kita dari maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Allah lah yang jaga. Kita nggak bakal bisa dalam belajar agama, kita tidak bisa dapat ketauhidan dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah, kebaikan Allah. Ya. Jadi Nabi Yusuf pun bisa menolak keinginan Zulekha itu karena faktor penjagaan Allah. Gitu. Makanya beliau tidak merasa hebat, karena beliau merasa, adapun aku sebagai manusia biasa pastinya akan tertarik dengan keinginan Zulekha. Sesungguhnya Allah menolongku. Itu beliau jawabnya. Makanya dia nggak merasa hebat. Gitu. Itulah orang-orang yang bertauhid, nggak merasa hebat melakukan apapun. Ya, saat mereka perang Badar pun mereka dikat sama Allah. Jangan merasa kalian yang mengalahkan pasukan orang Quraisy 1000 orang, kalian 300 doang, nggak 15. Ya, sesungguhnya Allah yang mengalahkan mereka. Karena secara logis ya nggak bisa, ya, berat gitu, 1000 lawan 300-nya menang. Tetapi sahabat merasa bangga karena apa? Ya hebat dong kita bisa ngalahin 1000 gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir ya kagak logis. Ya, akhirnya mereka ditegur oleh Allah, sesungguhnya kami lah, kata Allah, yang mengalahkan mereka. Itu kalau orang yang bertauhid itu pasti sehebat apapun dia melakukan di dunia merasa bukan gue, ini Allah. Begitu. Karena ini tadi la haula wala quwata illa billah, enggak ada yang bisa mencegah kemaksiatan kecuali emang dijagain Allah. Jadi kita jangan merasa hebat kita bisa jadi orang yang ngaji begini, ya. Kita tobat terus jadi benar. Gue dong hebat daripada lo tuh masih begitu aja. Gue udah bener nih, ya. Enggak bisa begitu. Karena Allah baik sama kita. Kita dijaga daripada kemaksiatan, kita dijaga dari enggak benar, kita digerakkan hati kita untuk mau ngaji. Itu keinginan Allah. Jadi ini pemahaman ini tujuannya agar kita nggak bangga diri bahwa apapun yang kita menjadi baik seperti itu, apapun itu adalah atas kehendak Allah, mau natihi pertolongan Allah. Ya. Makanya ini pahami tentang bahasa la haula wala quwata illa billah. Habis itu baru ini kasih pemahamannya biar tadi gini. Ya. Paham dulu. Ya. Wala quwata ala ta'atillahi illa bima'unatihi lah, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Itu tidak ada kemampuan kita untuk sebenarnya mencegah diri kita dari maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Tidak ada kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak mungkin kita bisa ngaji ke sini kalau bukan Allah yang menolong. Kenapa?
Ini cara untuk kita tidak bangga dan tidak merasa hebat. Tidak ada hebat-hebatnya saat kita menjadi orang baik saat teman-teman kita masih rusak. Karena Allah sudah lagi menjaga kita aja. Ya, Allah baik sama kita. Jadi saat Allah berbuat baik kepada kita, kenapa kita mesti sombong kepada orang lain? Ya, saat Allah menjaga kita dari kemaksiatan, terus kita menjadi tetap baik. Lalu teman kita nggak dijaga Allah, terus dia rusak. Terus kita bangga dan kita jelek-jelekin dia. Ini ada dua kali salahnya kita. Satu, kenapa kita mesti bangga? Sebenarnya Allah saja memilih kita untuk dijaga, Allah nggak milih dia. Lalu kok kita jelekin dia? Itu padahal apa yang mesti kita hinain dia? Mestinya kita kasihan. Kenapa dia nggak dijaga Allah ya? Kok kita jadi bangga? Bahkan menghina dia. Ah, lu masih nggak bener aja, lo nggak bener, memang lu masih rusak aja jadi orang nggak kayak gue tuh. Nggak kayak gue nya itu tuh yang jadi dosa. Ya. Kita merasa bangga, merasa hebat, padahal kita menjadi benar pun itu atas penjagaan Allah, atas pertolongan Allah. Dan dia masih teman kita masih nggak benar. Seharusnya kita bukan menghina, karena kita harusnya kasihan. Kenapa Allah tidak menjaganya? Kenapa Allah nggak menolongnya? Doain, ya Allah, Engkau baik kepadaku, baik jugalah kepada temanku, berilah dia penjagaan sepertiku. Begitu, jangan malah menghinakan ini setan ya. Nah ini udah paham ya, la haula wala quwata illa billah. Banyak kita baca la haula wala quwata ya. Jadi saya pun begitu, kadang kalau kenapa masih aja sampai hari ini, saya pernah cerita sama temen-temen khatib gitu, kalau saya khatib itu masih tetap aja gemeter, masih tetap tegang, deg-degan kayak orang pertama kali begitu. Meskipun di mujahidin tetap aja itu kalau mau khatib goyang kaki gitu, tegang. Kenapa? Karena saya meyakini selalu baca la haula wala quwata illa billah. Yang membuat saya bisa khutbah dengan baik itu Allah. Kalau Allah pengen saya tato serak atau suaranya jelek atau apa atau omongan saya nggak benar, bisa aja. Jadi makanya tetap tegang kenapa? Karena tetap dalam mengharap, ya Allah jadikanlah kata-kataku ini selalu baik. Jadi karena aku orang yang pantas untuk khatib, ya. Tapi semua terserahmu ya Allah, kekuatan dan kemampuan terserah. Tetap begitu. Jadi kadang-kadang orang merasa pede dengan karena udah expert ya, udah sering banget naik panggung, santai. Ini dia lupa ada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa aja membuat hari itu dia dibikin malu sama Allah. Bisa. Ini yang orang kalau udah ngerasa punya kemampuan apa-apa, dia lupa bahwa Allah yang memberikan. Akhirnya merasa expert, hebat, jadi nggak ada takutnya, nggak ada itu. Ya, ini harus dipahami saat kita sudah jadi orang atau jadi punya kualitas. Jangan lupa bahwa kita tetap ketentuan ada di tangan Allah. Bisa aja Allah bikin kita, tapi kita lihat banyak banget orang-orang yang hebat di panggung, di atas, segala macam. Mereka tetap baik-baik aja sampai mereka pensiun. Karena sebenarnya itu kebaikan Allah. Allah nggak mau menghinakan dia. Ya, bisa aja kan. Kalau Allah pengen ada orang yang lagi show gitu, tahu-tahu Allah bikin celananya kedodoran diri, gitu kan. Bisa aja. Atau malu depan umum. Ya tapi Allah masih baik gitu. Bisa jadi Allah juga dengan mudahnya membuat ingatannya lupa, blank, kagak ingat apa-apa, apanya mau diomongin, malu langsung. Bisa, cuma Allah kita lihat karena kebaikan Allah, orang akhirnya kagak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kejadian kayak gitu. Ini kayaknya kadang-kadang Allah terlalu baik nih kayaknya, jadi akhirnya orang lupa. Ya, ini makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedikit lagi dah tentang ada cerita wa'lam annahu ja'a fi fadail, yang ketahuilah telah datang di dalam fadilah-fadilah ini bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini syai'un katsirun, suatu hal yang banyak dibahas dan juga banyak maknanya. Wa min dzalika ma akhrajahu Tabrani wa Ibnu Asakir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru
min qouli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi, banyakin baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, fa innaha kanzun min kunuzil jannati wa fiha shifaa'un min tis'umi'ah bintis adin wa tis'ina da'in. Karena yang namanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah harta karun dari simpenan surga, harta daripada harta surga gitu. Ya, maksudnya itu simpenan atau bekal kita buat ya, membawa simpenan tabungan di surga. Dan di dalam la haula wala quwata illa billahil azim fiha shifaa'un, ya, bisa menyembuhkan daripada 99 iya 99 penyakit. Yang paling ringannya aja aisaluha alhammu, ya, paling ringannya penyakit galau, ya, galau, resah, gelisah. Itu kalau kita sering la haula wala quwata illa billahil azim, insyaallah galau kita reda. Tapi dengan pemahaman yang tadi tuh ya, pahamin tuh la haula wala quwata illa billahnya ya, tadi itu dijelasin tuh. Jadi kalau wirid itu jangan melakukan sesuatu kalau nggak paham. Ini banyak orang ngejain ratib apa, isinya nggak ngerti. Makanya kalau ngasih begitu dulu, jelasin la haula wala quwata tuh maksudnya begitu. Udah paham maksudnya baru kerjain. Ya, itu la haula wala quwata illa billah bisa paling ringan, kata paling obat paling ringannya itu adalah bisa paling dapet lah seenggaknya dari 99 dikit ada sesuatu yang bakalan keobatin kalau kita sering, ya, minimal banget yang keobatin itu kegalauan gitu, keresahan kita, ya. Kalau penyakit nggak punya duit nggak bisa la haula wala quwata, itu mesti nyari kan gitu, la haula wala quwata turun duitnya, itu bukan penyakit kan, ya. Penyakit nggak punya duitnya gimana nih, ya udah bacakin la haula wala quwata, insyaallah penyakit lu hilang tuh gitu. Penyakit nggak punya duit ya, ini minimal penyakit yang hilang aja pastinya ya, keresahan, kegalauan, insyaallah dengan sering la haula wala quwata illa billah itu akan hilang dari hati kita, ya. Lalu wa min dzalika ma akhrajahu Tabrani, dan dengan dari hal lain juga ada yang dari Tabrani keluar an Asakir juga an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tadi dari Ibnu Abbas kan, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mensabdakan man abta'a alaihi rizquhu falyuksir, ya, siapa orang yang lamban atasnya akan rezekinya. Ini bukan nggak ada, lamban datangnya gitu, ya, karena dia sebenarnya harus dapatnya 200.000 nih sehari, lamban masuknya 10.000 dulu jam 9, ntar jam 12 masuk lagi 12.000, lamban banget 300.000 nya sampai maghrib baru dapat 300.000. Nih rezekinya lamban datang ke dia, gitu kan, pelan-pelan batu rezeki datangnya, ya. Nih jikalau kata Nabi agak lamban rezeki datang kepada kita, ya, fal yuksir min qouli la haula wala quwata illa billah, maka banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau lagi dalam pona la haula wala quwata illa billah, nyiram la haula wala quwata illa billah gitu. Ya, fotokopi la haula wala quwata illa billah, balik lagi la haula wala quwata gitu. Ya, fotokopi apa aja juga. Atau perlu tulis la haula wala quwata illa billah, fotokopi yang banyak. Jadi biar mesin fotokopinya aja yang la haula wala quwata illa billah. Begitu. Kalau capek gitu. Nih, lu la haula wala quwata illa billah ya gitu. Fotokopinya lu gituin. Dan lu print aja terus putar-putar la haula wala quwata gitu. Insyaallah dia enggak galau. Gitu. Yang galau lu aja tetap. Gitu. Ya. Terus lani, ya, banyakin la haula wala quwata illa billah, ya, biar binyo nggak sendirian gitu, biar pagi binyo jangan ada temennya gitu. Jadi biar baca enak jadi biduan gitu. Ya. Lalu ada lagi itu tuh tadi ya, kalau rezeki agak lamban banyakin, agak lamban nih bahasanya, bukan kayak ada, agak lamban banyakin la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ini wirid yang bertauhid banget, ya. Ya, tadi kan pemahamannya begitu, tauhid banget sudah, tawakal. Lalu wapil pasani apa nih? Iya, pasani ya. An Arba'in An-Nawawi, emang ada nih di An-Nawawi Arba'in. Wa min ad, oh itu dalam situ. Wa minal adiyah til mustajabati, dan seruan yang mustajab anahu idza halla bisahsi amrodaikin, jikalau
ada yang menimpa bagi seseorang itu perkara yang sempit, yudbiku asabi'ah yadihi, maka dia menutup jemarinya sebelah kanan semuanya, al-yumnah, summa yaftahuha, lalu dia membuka dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaika mustaka wa bika musta'an la haula wala quwata illa billah wa hiya faidatun azimah. Itu faedahnya sangat besar. Itu diajarin begitu. Banyak la haula wala quwata illa billah Allah malakal hamdu wa lakal manu wa syukr gitu. Minta doanya besok bro. Itu dia jago dah urusan doa begitu. Ya. Itu. Ya, artinya itu ya, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, bagi kamu segala pujian dan darimu segala kelapangan, dan kepadamu aku mengeluh, dan kepadamu lah aku memohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma gitu. Insyaallah ntar kalau ada teman lewat, teman kasih gitu. Tapi sini aja insyaallah tempatnya. Ya ini ngobrol hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا كن حمدا يا رحمن الرحيم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انا نسالك علما نافعا وعقلا زكيا وفهما سريعا موافقا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه بغير تعب ولا مشقة ولا نصب ولا ضير انك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا مناسينا يا ذا الجلال والاكرام صلى الله محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.